Pada kesempatan ini akan aku ajarkan ke teman-teman bagaimana cara mencetak lembar kerja yang sudah jadi di dalam Microsoft Excel ke dalam bentuk kertas atau hardcover. Nah, caranya teman-teman, ini berbeda dengan Microsoft Word ya. Jadi kalau di Microsoft Word kan tampilannya berbentuk lembaran halaman sesuai dengan ukuran kertas. Jadi dia udah tersetting seperti itu, jadi lebih mudah untuk dicetak. Namun kalau di Microsoft Excel itu karena aplikasinya berbasis Excel spreadsheet, di mana bagian utamanya itu berupa kumpulan antara sel. Sel ini yang terbentuk dari pertemuan antara kolom dan juga baris, sehingga ketika kita ingin mencetaknya, jika kita langsung pilih print atau menu print, itu tidak bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah, kebanyakan kesulitan yang dialami oleh sebagian orang itu adalah hasil dari pekerjaan kita itu tidak terbaca jelas, atau ukurannya itu bisa lebih besar dari kertas yang kita gunakan, atau sebaliknya ukurannya terlalu kecil dari kertas yang kita gunakan, seperti itu. Nah, kemudian caranya kayak gimana? Langsung saja akan aku praktekkan ya. Jadi dari laporan keuangan yang sudah kita buat sebelumnya, kita udah buat keempat laporan keuangan, mulai dari laba rugi, kemudian perubahan modal, kemudian ada neraca dan juga arus kas. Nah, ini untuk kesempatan ini akan aku coba dulu pertama untuk mencetak laporan laba rugi dari UD Perwira. Nah, sudah terlihat jelas di sini sheet yang aku buka adalah laporan laba rugi. Kemudian bagaimana sih cara mencetaknya? Nah, cara mencetaknya pertama adalah kita atur dulu bagian yang mau kita cetak. Jadi caranya adalah kita blok dulu bagian yang mau kita cetak, yaitu dari kolom A1 ini kita blok sampai dengan F. Terus kita tarik ke bawah kayak gini sampai dengan terakhir di bagian otorisasi tanda tangan seperti ini. Bisa dilebihkan sampai dengan G, bebas. Misal saya lebihkan sampai dengan G seperti ini. Sudah saya blok. Kemudian pilih bagian di sini pilih pack layout. Kemudian teman-teman ke pack setup ini pilih yang di bagian print area. Nah, di print area ini pilih set print area. Oke, kita pilih set print area, otomatis nanti Microsoft Excel akan mengatur pengaturan dengan mengset atau memilih area yang mau dicetak. Jadi dia tadi bertanya Microsoft Excel, kita mau cetak di bagian mana? Kalau udah kita atur kayak gini, kemudian bisa langsung kita atur untuk bentuknya. Bentuk kertas diatur di orientation ini. Dia mau kita cetak tegak atau tidur, landscape. Kalau landscape tidur orientationnya, kalau potret dia berdiri. Kebetulan ini adalah laporan laba rugi, jadi posisinya adalah tegak ya kertasnya. Kemudian size ini adalah untuk pengaturan memilih jenis kertas yang akan kita gunakan. Jadi normalnya di perkantoran biasanya sih kertasnya kuarto atau A4 dan juga folio atau F4. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan ya dengan jenis kertas yang lainnya. Misal aku pilih A4 atau kuarto. Kemudian kalau udah di setting seperti ini, coba akan kita print. Nah, teman-teman bisa pergi ke tab menu file, kemudian pilih print di sini. Setelah saya klik print seperti ini, bisa dilihat tampilannya seperti ini. Kemudian di bagian print ini akan aku jelaskan terlebih dahulu untuk bagian-bagiannya. Jadi yang pertama di bagian print itu ada dinamakan dengan print. Ini nanti tombol atau menu untuk mencetak langsung ke kertas. Kemudian ada copies, itu adalah rangkap dokumen yang mau kita cetak. Jadi teman-teman misalnya nih untuk halaman 1 mau berapa rangkap, tinggal diklik aja di sini. Kemudian ada di sini tuh printer, ini untuk memilih jenis printer yang kita gunakan. Klik aja atau drop down aja, cari printer yang sudah terhubung atau connect dengan laptop atau PC kita. Nah, pastikan kembali printer itu sudah nyala seperti itu. Kemudian ada bagian setting.
Di bagian setting ini artinya adalah pengaturan lebih lanjut ketika kita ingin mencetak dari dokumen atau laporan keuangan yang sudah kita buat. Nah, di bagian setting ini ada print active sheet. Nah, di sini tuh bisa kita pilih print active sheet adalah mencetak sheet yang aktif atau sheet yang ada isinya. Kemudian ada print entire workbook, berarti dia akan mencetak semuanya. Kemudian ada print selection, berarti dia hanya mencetak bagian yang diinginkan. Seperti itu. Kemudian di sini ada page. Page ini bisa kita tulis page berapa, misal dia halaman pertama, kedua, atau berapa, bebas sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada bagian print one side. Ini tuh bisa kita atur, misalnya nih kita mau mencetaknya satu bagian aja, atau dia akan dicetaknya itu urut dari halaman 1 ke halaman 3, atau yang di sini tuh dari 3 ke 1, seperti itu bisa diatur di print one side dan collate. Kemudian ada bagian portrait orientation, ini untuk pengaturan tadi bentuk kertas tegak atau berdiri. Kemudian ada ini A4, ini adalah jenis kertas yang dipilih. Kita udah atur tadi di sana, sama teman-teman bisa atur di sini atau di bagian pack layout tadi. Kemudian di sini ada margin. Ini wajib diperhatikan. Jadi margin itu adalah batas kertas dan tulisan kita. Jadi antara sini, batas ini dengan sini itu adalah margin. Jadi ketika kita ingin mencetak dokumen, kita perhatikan lagi margin yang kita gunakan. Misalnya normal aja. Kemudian di sini ada kalau di Microsoft Excel ini bisa kita lihat di sini tampilannya untuk halaman pertama. Misalnya ini dirasa udah cukup ya. Kemudian teman-teman bisa dilihat lagi, ini adalah tampilan dari hasil cetak nanti yang mau dicetak ke kertas. Nah, bisa diperhatikan misalnya ini kurang tengah ya, kurang center ya, dia terlalu ke kiri. Ini mau digeser ke kanan. Caranya kayak gimana? Klik aja di sini tanda plus seperti ini. Geser ke kanan. Otomatis data kita akan tergeser ke kanan seperti ini. Nah, di sini itu bisa kita atur nih, misalnya mau dinaikkan atau dibuat lebih ke atas tulisannya dan sebagainya. Ini diatur di bagian sini, di ruler penggaris atas ini. Kalau udah tersetting seperti ini, misalnya udah pas ya, baru teman-teman pilih print. Oke, kemudian nanti hasil kertas kita akan tercetak di dalam atau melalui mesin printer yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian itu tadi untuk laporan laba rugi. Nah, ketika kita kembalikan ke sheet kita yang ada di Microsoft Excel, bisa dilihat ini tuh ada garis kayak gini. Ini dan juga garis di sini. Ini tadi adalah section atau area yang sudah kita pilih. Jadi dia hanya mencetak area ini aja. Kemudian yang berikutnya akan aku tunjukkan, misalnya nih teman-teman ingin cetak di bagian buku besar. Aku akan klik sheet buku besar. Nah, di buku besar ini dia kan datanya memanjang sampai dengan bawah vertikal seperti ini. Kemudian jika ini teman-teman cetak, misalnya akan aku coba cetak file, kemudian print. Oke, kita pilih yang ini, sheet yang buku besar. Bisa dilihat ini adalah halaman pertama. Kemudian untuk ke halaman kedua pilih segitiga yang ada di sini. Nah, di halaman kedua judulnya hilang atau nggak ada di sini. Padahal di halaman pertama tadi ada judulnya ini. Kemudian gimana sih caranya agar judul ini itu akan ikut terus ketika kita ke halaman kedua. Jadi di halaman 2 nanti juga ada judulnya, sama persis seperti halaman pertama. Kemudian halaman 3, di sini ada judulnya. Nah, caranya kayak gimana? Itu kita gunakan yang dinamakan dengan print tails. Akan saya tunjukkan caranya, langsung aja. Jadi caranya adalah teman-teman pergi ke tab menu pack layout di sini, kemudian pilih bagian print ini titles. Nah, klik dulu print titlesnya, kemudian muncul kotak dialog page setup seperti ini. Di kotak dialog page setup, teman-teman pilih bagian sheet. Setelah memilih bagian sheet ini tadi,
Kemudian teman-teman itu pilih bagian sini. Ada rows to repeat at top, artinya adalah baris yang akan selalu ikut di bagian atas. Kemudian ada column to repeat up left, berarti dia ada kolom yang selalu ikut di sisi kiri. Nah, kita pilih yang bagian atas karena kita mau menambah mengikutkan judul ini tuh ada terus di bagian atas. Kita pilihnya itu yang bagian sini. Jadi ini pilih print areanya dulu ini, kemudian kita blok kayak gini. Oke, kemudian pilih yang di sini tuh over then down. Pilih yang over then down. Kemudian kita print preview dulu untuk melihatnya. Oke, seperti ini. Akan aku back lagi. Aku ulangi dari print titles. Yang bagian print area ini bisa kita hapus. Jadi ini adalah print area mana yang mau kita cetak. Nah, areanya adalah dari atas sini sampai dengan bawah. Kemudian enter. Coba kita print preview lagi. Bisa dilihat ini adalah untuk halaman pertama, kemudian lanjut ke halaman kedua. Judulnya udah ada, ini udah Perwira dan judulnya ini. Kemudian halaman ketiga, nah dia juga udah ngikut. Nah, itu tadi yang dinamakan dengan print titles. Jadi kita bisa cetak dokumen kita itu dia itu ikut terus di setiap halaman kita. Kadang kan kita pernah nih kalau data keuangan pasti ada judul kayak gini, atau di sisi kiri itu dia ngikut terus. Nah, caranya seperti itu tadi. Kemudian jika di bagian atau di tampilan dari Microsoft Excel itu kita pilih yang tab menu view, kemudian pilih yang pack brick preview. Nah, pack brick preview ini adalah untuk melihat hasil kerja kita. Jadi nanti hasil dari lembar kerja kita itu terbagi menjadi beberapa halaman. Di sini itu terlihat nanti page 1, misal ini page 1 ya, ada dilihat di sini ada page 1. Akan aku perbesar biar kelihatan. Kemudian di sini pergi ke selanjutnya. Di sini ada garis pemotong. Itu ada page 2. Itu artinya halaman kedua. Selanjutnya page ketiga atau halaman ketiga. Nah, dari sini tuh kita bisa atur juga nih. Misalnya ya, teman-teman, di sini kan bisa dilihat nih, untuk modal ini kan kepotong nih kolomnya. Kemudian caranya gimana biar nggak kepotong? Ini bisa kita geser. Nah, ini diklik aja kayak gini sampai muncul tanda plus. Kemudian kita geser ke bawah. Akan aku ulangi lagi. Jadi ini digeser ke bawah kayak gini. Jadi halaman 1 itu full dari kas sampai dengan modal. Selanjutnya halaman 2 dimulai dari prefer sampai dengan bagian 2 bunga misalnya. Nah, ini biaya iklannya kan ngikut di sini nih. Ini bisa kita naikkan kayak gini. Nah, seperti ini. Kemudian biaya iklan dengan otorisasi tanda tangan. Oke, akan kita lihat untuk tampilan dari pencetakannya. Aku coba file, kemudian print. Kita bisa lihat di sini. Ini untuk page pertama sampai dengan modal, nggak kepotong ya. Kemudian page kedua dari prefer sampai dengan biaya bunga. Kemudian page ketiga. Nih, biaya iklan sampai dengan otorisasi. Oke, untuk letak dari marginnya bisa diatur teman-teman sendiri, bisa digeser di bagian sini tadi seperti yang tadi. Misal kurang tengah, kita geser aja ke tengah. Kemudian page kedua sama page pertama dia udah ngikut kayak gitu. Nah, itu tadi adalah cara-cara atau tips saat kita mencetak dokumen di dalam Microsoft Excel. Karena kebanyakan orang yang belum paham ya. Jadi ketika dia sudah mengerjakan laporan keuangan, kemudian dia ingin mencetaknya, dia merasa kebingungan. Karena hasil cetakan di Microsoft Excel ini tuh dengan kertas itu pasti berbeda kalau belum kita atur seperti ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Itu tadi adalah cara-cara gimana cara mencetak dokumen Microsoft Excel
ke hardcover atau ke kertas. Demikian tadi adalah mengenai pembuatan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Kita dapat membuat laporan keuangan berupa laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, laporan neraca, dan juga laporan arus kas. Kemudian kita bisa mengubah laporan tersebut ke dalam bentuk grafik menggunakan Microsoft Excel, serta kita juga sudah belajar bagaimana cara mencetak dokumen dari laporan keuangan tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.